Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Gas Official Channel. Perkenalkan, saya CP Supriyadi. Kali ini bahasan di Gas Official Channel mengenai kayu jati. Jadi apa kayu jati? Maka simak terus Gas Official Channel. Kayu jati merupakan kayu yang paling populer di telinga masyarakat, bahkan di kalangan orang awam yang tidak mengerti soal perkayuan sekalipun. Kayu jati bukanlah kayu yang asing. Meski banyak orang di luar sana belum pernah melihat bentuk pohon jati, kayu jati bahkan tidak bisa membedakan antara satu jenis kayu jati dengan kayu lainnya, paling tidak mereka tahu bahwa kayu jati adalah kayu nomor satu. Pertanyaannya, apa yang membuat kayu ini begitu terkenal dibandingkan dengan kayu lainnya? Kayu jati terutama terkenal akan kualitasnya yang bagus, dan karena kualitasnya inilah kayu jati selalu menjadi pilihan banyak orang. Entah itu untuk membangun rumah atau membuat furnitur, sebisa mungkin mereka akan memilih kayu jati sebagai bahan utamanya. Kalau kamu adalah salah satu orang yang memiliki rencana untuk membuat furnitur di rumah dari kayu jati, sebelum kamu memulai, kamu harus tahu dulu jenis-jenis kayu jati. Pasalnya, meski namanya sama-sama kayu jati, namun setiap jenis memiliki kualitas yang berbeda. Supaya kamu tidak salah pilih kayu, yuk kenal dulu dengan jenis kayu jati berikut ini. Jenis-jenis kayu jati yang ada di perhutani ya. Membahas soal kayu jati, kebanyakan orang akan berpikir kalau semua kayu jati itu sama. Padahal, meski namanya sama-sama kayu jati, kayu ini terdiri dari berbagai jenis dengan kualitas yang berbeda-beda. Jadi, ada beberapa jenis kayu jati yang perlu kita ketahui. Dan apa perbedaannya? Yang pertama, kayu jati perhutani. Kayu jati berasal dari pohon jati, biasanya tumbuh dengan sendirinya. Namun tidak semuanya seperti itu. Setidaknya di Indonesia, di negara kita banyak pohon jati dikelola oleh Dinas Perhutanan, agar keberadaannya tidak terancam seperti jenis pohon lainnya. Bukan hanya menanam pohon jati yang dimiliki oleh Dinas Perhutanan juga dirawat dengan baik. Nah, karena diperhatikan dengan baik, tidak heran kalau jenis kayu jati dari Dinas Perhutanan atau yang sering disebut TPK memiliki kualitas yang sangat istimewa. Kayu jati perhutani biasanya memiliki ciri seperti serat yang lebih padat, kuat, dan ukuran kayunya yang cukup besar dibandingkan dengan jenis jati lainnya. Hal ini karena pihak Dinas Perhutanan memberikan pohon jati tumbuh sama puluhan tahun. Bukan hanya itu, ketika akan menebang pohon, mereka akan lebih dulu memilih mana kayu jati yang sudah cukup umur dan memiliki kualitas terbaik. Yang kedua, ada kayu jati emas. Selain kayu jati perhutanan atau TPK yang dikelola oleh pemerintah, pohon jati juga dikelola oleh masyarakat. Salah satu alasannya karena kayu jati memiliki harga yang mahal di pasaran. Kayu jati yang dikelola oleh masyarakat atau individu tertentu dikenal sebagai kayu jati emas. Kayu jati emas yang berasal dari pohon jati yang dikelola oleh masyarakat biasanya didapatkan dari pohon yang berusia 7 tahun atau lebih tua. Namun karena usia dan perawatannya tidak setelaten Dinas Perhutanan, maka kualitas kayu jati emas ini tentu tidak akan sebagus jenis kayu jati perhutanan. Kayu jati jenis ini biasanya memiliki ciri seperti pori-pori kayu yang lebih besar dan banyak. Warnanya lebih gelap dengan harga yang lebih murah. Meski kualitasnya sedikit di bawah standar pemerintah, tapi kayu jati jenis ini juga memiliki beberapa kelebihan seperti mudah dibentuk dengan kayu yang cukup kokoh sehingga bagus digunakan untuk membuat furnitur. Yang ketiga, kayu jati rakyat. Setelah jati yang dikelola oleh dinas atau individu, ada satu jenis jati lagi yang perlu kamu ketahui. Namanya jati rakyat. Dibandingkan dengan jati perhutani dan jati emas, jenis kayu jati yang satu ini merupakan jati dengan kualitas yang paling rendah. Salah satu alasannya karena batangnya yang bengkok dan warnanya yang pucat sehingga tidak terlihat menarik bahkan setelah dibuat furnitur. Menariknya, meski dalam urusan kualitasnya kayu jati rakyat kurang bagus, namun kayu satu ini memiliki pori-pori yang lebih padat ketimbang kayu jati emas. Alasannya tentu saja karena umur kayu yang jauh lebih tua saat ditebang. Tidak seperti kayu jati emas yang didapat dari pohon jati berusia 6 tahun ke atas, rata-rata kayu jati rakyat berasal dari pohon jati yang berusia 15 tahun ke atas. Sayangnya, meski pori-pori jati rakyat lebih emas dan usianya lebih tua, tetapi karena kualitasnya berada di bawah dua jenis jati lainnya, maka peminatnya juga jarang, sehingga harganya jauh lebih murah. Seperti yang kamu dan kita semua sudah ketahui, kayu jati merupakan salah satu kayu dengan harga yang mahal di Indonesia. Memang kayu jati bukan kayu termahal di dunia, namun harganya tetap saja bisa mencapai belasan juta.
Jadi meski harganya bikin geleng-geleng kepala, tapi ada alasan kenapa kayu jati ini begitu mahal. Pertama, jenis kayu ini cukup langka di pasaran dan itu membuatnya jadi semakin berharga. Alasan kedua, mengapa jenis kayu ini mahal adalah karena kualitasnya. Bagaimanapun ada harga ada kualitas. Dibandingkan dengan jenis kayu lain, kayu jati juga memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki oleh kayu jenis lainnya. Jadi apa saja kelebihan kayu jati ini? Yang pertama, tahan lama dan tidak mudah rusak. Salah satu harapan banyak orang ketika memberi atau membuat furnitur dari kayu adalah mereka berharap furnitur yang dibuatnya bisa bertahan dalam waktu yang lama. Jadi bisa dibilang kalau semakin lama maka akan semakin baik. Namun panjang atau tidaknya umur furnitur yang kita miliki sebenarnya bergantung pada kualitas kayu yang digunakan sebagai bahan utama dan juga bagaimana kita merawat furnitur tersebut. Kamu yang ingin membuat furnitur dari kayu jati bisa menjadi pilihan terbaik. Apalagi kalau kayu jati yang kamu gunakan adalah kayu jati perhutani yang memang memiliki kualitas nomor 1. Kayu jati jadi pilihan terbaik karena jenis kayu satu ini sangat awet. Berbeda dengan jenis kayu lain yang akan hancur jika terkena hujan secara terus-menerus, kayu jati bisa saja dibiarkan di luar ruangan dan terkena berbagai cuaca tanpa mengalami kerusakan sedikit pun. Tekstur kayu jati juga sangat padat karena berasal dari pohon jati yang berusia belasan sampai puluhan tahun. Semakin tua usia pohon jati yang dipilih, maka akan semakin padat dan bagus juga kualitasnya. Yang kedua, mudah dibentuk. Banyak kayu yang memiliki tekstur keras dengan pori-pori yang kecil, rata-rata mudah dipotong, apalagi dibentuk. Namun menariknya, hal itu tidak berlaku bagi kayu jati. Salah satu keunikan dari kayu jati yang membuatnya begitu diminati oleh banyak orang adalah karena kayu ini mudah sekali dibentuk. Kayu jati, terutama kayu jati perhutani yang berusia tua, memang sangat keras dan kokoh. Namun kayu jenis ini mudah dipotong dan tidak sulit untuk dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Makanya tidak heran kalau selain dijadikan sebagai bahan utama untuk membuat furnitur, kayu jati juga banyak digunakan dalam berbagai karya seni, entah itu karya seni berupa patung atau ukiran. Yang ketiga, mudah dirawat. Selain tahan lama dan mudah dibentuk, kelebihan lainnya dari furnitur berbahan kayu jati adalah cara merawatnya yang mudah. Beberapa kayu lain yang sudah diubah menjadi furnitur biasanya harus rajin dilap, dijauhkan dari air, dan harus dipernis paling tidak 1 tahun sekali agar warnanya tetap cantik. Namun hal itu tidak perlu dilakukan jika furnitur yang kamu gunakan berasal dari kayu jati. Tentu saja, sama seperti furnitur lainnya, furnitur dari kayu jati juga perlu dirawat. Namun perawatan tidak sulit dan tidak perlu terlalu sering dilakukan. Untuk menjaganya tetap awet, furnitur dari kayu jati hanya perlu dilap atau disikat sesekali. Untuk urusan warna, kayu jati tidak perlu terlalu sering dipernis. Pasalnya, tidak seperti kebanyakan kayu lain yang warnanya semakin jelek setelah dimakan waktu, warna kayu jati akan terlihat semakin cantik. Kayu ini juga tahan terhadap cuaca, baik itu panas maupun guyuran hujan. Tahan terhadap rayap dan serangga. Selain gempuran cuaca, rayap dan serangga juga menjadi musuh utama bagi furnitur kayu. Dua hewan kecil ini membuat kayu jadi kropos dan akhirnya hancur. Tapi beda ceritanya kalau furnitur yang kamu gunakan berasal dari kayu jati. Pasalnya berbeda dengan kebanyakan jenis kayu jati sangat tahan terhadap rayap, serangga maupun perusak lainnya seperti jamur. Ini karena kayu jati, terutama jati perhutani yang berusia tua, memiliki pori yang lebih kecil dengan tekstur yang padat. Tekstur dan pori-pori kecil inilah yang membuat serangga dan rayap tidak bisa masuk dan merusak kayu. Penyebab lain mengapa kayu jati begitu awet adalah karena tidak seperti kayu lain. Kayu jati memiliki kandungan minyak yang dapat membantu mengusir serangga, bahkan melindunginya dari jamur yang juga akan merusak furnitur. Tips merawat furnitur dari kayu jati agar tetap awet. Dibandingkan dengan kayu lainnya, kelebihan kayu jati memang lebih banyak. Kenapa begitu? Ini karena kayu jati tahan sekali terhadap terpaan cuaca, baik itu sinar matahari dan juga guyuran hujan. Selain itu, jenis kayu ini juga lebih mampu dalam melindungi dirinya sendiri dari serangan hama yang dapat merusak. Meski termasuk dalam golongan kayu-kayu kualitas terbaik, bukan berarti kamu bisa membiarkan furnitur kayu jati begitu saja. Meski tidak serepot furnitur dari jenis kayu lain, namun perawatan tetap diperlukan demi menjaga agar furnitur kayu jati tetap awet dan tahan lama. Bagaimana cara merawatnya? Berikut. Lap furnitur dari debu. Salah satu cara paling mudah untuk menjaga agar furnitur tetap awet dan tidak mudah rusak adalah dengan membersihkannya dari debu. Hal ini juga berlaku kalau furnitur yang kamu miliki terbuat dari kayu jati.
Well, kayu jati memang tahan jamur dan serangga, tetapi permukaannya tetap tidak bisa terlindungi dari debu. Adapun yang perlu kamu lakukan adalah dengan mengelap permukaan furnitur dengan menggunakan lap. Lapnya sendiri sebaiknya menggunakan kain microfiber. Selain dilap dengan kain, kamu juga perlu membersihkan debu dari sela-sela furnitur. Apalagi kalau memang furnitur yang kamu memiliki banyak ukiran, maka kamu juga harus membersihkannya dengan menggunakan kuas kecil yang bersih. Untuk mengelap furnitur sendiri, normalnya dilakukan setiap hari. Namun kalau kamu tidak punya waktu, kamu bisa melakukannya minimal setiap 1 minggu sekali. Letakkan furnitur di tempat kering. Tidak dipungkiri, furnitur dari kayu jati memang lebih tahan dalam menghadapi berbagai jenis cuacanya, termasuk guyuran hujan deras sekalipun. Tapi hanya karena furnitur kamu tidak akan rusak dengan sekali 2 kali hujan atau panas, bukan berarti kamu bisa membiarkannya terus-menerus kehujanan atau kepanasan. Guyuran hujan atau terpaan udara dingin secara rutin akan membuat warna kayu menggelap karena oksidasi. Selain itu, terpaan hujan dan udara dingin juga akan membuat lapisan kayu jati lembab dan lebih mudah ditumbuhi jamur. Hujan dan udara dingin bukan satu-satunya yang patut diwaspadai. Pasalnya, membiarkan furnitur seperti meja dan kursi dari kayu jati juga tidak disarankan. Meski tidak akan ditumbuhi jamur, tetapi sinar matahari yang panas akan membuat warna furnitur berubah jadi kusam. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, ada baiknya kalau kamu meletakkan furnitur dari kayu jati di dalam ruangan yang memiliki suhu normal, tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Bersihkan dengan cairan khusus, ya sebenarnya awet atau tidaknya furnitur yang kita miliki, semua kembali kepada bagaimana kita memperlakukannya. Bahkan jika furnitur yang kamu miliki terbuat dari kayu jati kelas 1 sekalipun, jika tidak dirawat tetap saja tidak akan bisa bertahan lama. Untuk kayu jati, selain menjaga agar furnitur tidak terlalu sering terkena sengatan panas dan guyuran hujan, kamu juga harus memastikan furnitur tetap bersih. Mengelap furnitur dengan kain kering saja sebenarnya tidak cukup. Kamu juga membutuhkan cairan khusus untuk membersihkan furnitur. Cairan khusus ini bukan hanya dapat menjaga agar furnitur yang kamu punya tetap bersih, tapi juga memastikan agar warnanya tetap cantik seperti saat pertama kali membelinya. Kamu bisa membeli cairan khusus untuk furnitur ini di toko furnitur atau secara online. Gunakan minyak jati. Pada dasarnya kayu jati memang menghasilkan minyak pada serat kayunya. Minyak ini digunakan untuk membuat kayu terhindar dari sebaran jamur. Manfaat lainnya dari minyak alami yang ada di kayu jati adalah minyak ini akan membuat permukaan furnitur tetap mengkilat. Sayangnya, minyak maupun warna alami dari kayu jati tidak akan bertahan selamanya. Seperti yang kamu tahu, warna kayu jati akan berubah jika terus-menerus terkena sengatan panas dari sinar matahari. Untuk mengatasi masalah ini, solusinya adalah dengan mengoleskan permukaan furnitur dengan menggunakan minyak yang memang dikhususkan untuk kayu jati. Minyak jati ini bukan hanya akan menjaga warnanya tetap cantik, tapi juga menjaga agar permukaan furnitur tetap mengkilap seperti baru. Kelebihan kayu jati memang lebih banyak, tapi itu semua tergantung pada jenis kayu jati yang kamu gunakan sebagai bahan utama furnitur dan juga bagaimana kamu merawatnya. Untuk membuat furnitur sendiri, ada baiknya kalau kamu menggunakan jenis kayu jati perhutani yang memang memiliki kualitas yang paling baik di antara jenis kayu jati lainnya. Memang harga dari kayu jati perhutani akan jauh lebih mahal, namun itu tentu sebanding dengan kualitasnya. Selain memilih jenis kayu jati, kamu juga harus benar-benar merawat furnitur yang kamu miliki dengan mengikuti beberapa tips di atas. Lagi pula, sayang banget kan kalau sudah membeli furnitur mahal-mahal, tapi rusak begitu saja karena kurang perawatan. Ya, sekian penjelasan mengenai kayu jati. Semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan kedepannya kita akan mengupload video-video dengan yang lebih menarik lainnya. Sekian dan sampai jumpa.